Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih mengkaji bagaimana Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memuliakan para wanita, menghormatinya dengan berbagai macam kedudukan yang dimiliki. Sudah kita sampaikan beberapa kedudukan yang lainnya, jamaah sekalian. Para wanita itu disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Bukhari pada kitab sahihnya bahwa Islam memberikan hak penuh kepada anak perempuan melebihi hak ayahnya dalam masalah pernikahan. Lagi ya, punya hak penuh Pak perempuan itu Pak, seorang anak perempuan Pak, sehingga seorang ayah tidak boleh menikahkan dengan seorang pun kecuali dengan kerelaannya. Tanya lo, mau nggak gitu? Jadi anak harus ditanya Pak. Lagi Pak ya, seorang ayah tidak boleh menikahkannya dengan seorang pun kecuali dengan kerelanya. Baik anak perempuan itu masih perawan ataupun sudah janda Pak. Gimana riwayatnya Pak? Disebutkan di dalam riwayat Bukhari gini: la tungkahul ayyimu hatta tusta'mara wala tungkahul bikru hatta tusta'zana. Wanita janda tidak boleh dinikahkan hingga dia diminta musyawarahnya, dan wanita gadis tidak boleh dinikahkan sampai dimintai persetujuannya. Kalau janda diajak musyawarah, kalau anak gadis diminta setuju enggak gitu Pak ya. Bukhari mencantumkan judul untuk hadis ini dalam kitab sahihnya, bab la yungkih al-abwa ghairuhu wa bikr wa sayyiba illa biridahuma. Seorang ayah atau lainnya tidak boleh menikahkan gadis perawan atau janda kecuali dengan kerelaan mereka. Sampai bikin bab sendiri Pak Bukhari ini Pak ya. Jika ayahnya menikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak disukainya, maka pernikahan itu tertolak. Wah, ini model Siti Nurbaya ini Pak ya. Pernikahan zaman Siti Nurbaya ini Pak ya. Pernikahannya itu tertolak Pak, kalau si gadis itu tidak mau Pak. Terjadi sekarang Pak, pemaksaan sekarang Pak ya. Dan jamaah sekalian, Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Khansa binti Khidam Al-Ansariyah, ia berkata bahwa ayahnya menikahkannya sedangkan dia dalam keadaan janda, namun dia tidak menyukai pernikahan itu. Kemudian dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun membatalkan pernikahan yang dilakukan oleh si bapak. Bapaknya pokoknya punya calon laki-lakinya untuk anaknya yang janda itu Pak, seret nikahkan. Ya memang nikah itu Pak, asal ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, ada walinya, ada saksinya dua, ada ijab kabul, terjadi sebenarnya Pak. Kan gitu Pak ya. Jadi kalau di antara 5 keberadaan itu nggak ada satu, nggak jadi Pak. Pengantin laki-lakinya ada, saksinya ada, walinya ada, ijab kabulnya ada. Pengantin perempuannya nggak ada, nggak jadi nikah. Itu ya. Jadi Rasul pernah membatalkan pernikahan
seorang janda yang dinikahkan oleh bapaknya dengan laki-laki lain, Pak. Rasul membatalkan pernikahan tersebut, Pak. Baik jemaah sekalian, itu hak seorang perempuan baik perawan maupun janda, dia tidak boleh dipaksa di dalam pernikahan. Selanjutnya jemaah sekalian, Islam itu menghormati wanita sebagai istri, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istausu bin nisa'i khairan, saling berwasiatlah kalian berbuat baik terhadap kaum wanita. Istri tidak boleh dianiaya, istri tidak boleh disakiti, istri tidak boleh dilukai, Pak. Dalam hadis Jabir disebutkan, Pak, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hadis riwayat Muslim. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Tipis Pak ya bedanya, Pak ya. Jadi mereka sudah dihalalkan itu dengan kalimatnya Allah, Pak. Maka tidak boleh perempuan itu disakiti, Pak. Bahkan hal ini jamaah sekalian ditegaskan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Itu yang kelima, Pak ya. Islam itu menghormati para wanita sebagai istri, Pak. Yang keenam jamaah sekalian, Islam menjadikan wanita sebagai pemimpin di rumah. Jadi Islam itu memberikan kemuliaan seorang wanita untuk menjadi pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Boleh, pemimpin perempuan boleh nggak? Boleh, Pak, di rumahnya, Pak. Untuk apa, Pak? Nah, disebutkan dengan jelas gini, Pak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi. Nah, terus wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zauziha wa waladihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungan jawabnya atas yang dipimpinnya. Seorang raja adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin, dan wanita, nah disebut yang ketiga, Pak, dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya terhadap anak-anaknya. Jadi kalau anak-anak itu terlantar, jelas yang bertanggung jawab pertama kali itu adalah istrinya, Pak. Ini hadis riwayat Bukhari, Pak. Gambaran wanita jahiliyah di zaman jahiliyah maksudnya, Pak, diperlakukan dengan hina. Itu diterangkan oleh Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 58 59 begini, Pak. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam padamlah muka mereka dan dia sangat marah.
ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang datang kepadanya. Apakah dia akan memelihara dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran surah An-Nahl ayat 58. Ini jemaah sekalian, masih terjadi di beberapa daerah. Di tempat saya ini Pak, kalau petani, karena di Indramayu itu banyaknya petani Pak ya. Kalau petani lagi bersawah ini Pak, lalu ada kabar Pak, Kang, istrinya lahiran gitu. Laki apa perempuan? Laki katanya. Itu santai aja biasanya Pak. Bapaknya itu santai aja, santai. Tapi begitu tanya, ibunya lahiran, anak laki apa perempuan? Perempuan, cepat pulang Pak. Di Indramayu itu terbalik Pak. Kalau anak perempuan itu berharga Pak. Kalau anak laki-laki biasa-biasa aja Pak. Quran menggambarkan dua Pak. Di zaman Nabi Musa, kalau ditanya anaknya lahir apa? Laki-laki. Stres Pak. Karena anak laki-laki yang lahir di zaman Fir'aun itu akan dibunuh Pak. Lalu anak laki-laki, anak perempuan yang lahir di zaman ketika Rasul belum jadi Rasul Pak ya, itu malah terbalik Pak. Anaknya perempuan, malu mereka Pak. Bahkan termasuk anak perempuan itu akan dikubur hidup-hidup karena menanggung malu jamaah sekalian. Satu lagi jamaah sekalian. Sehingga wanita di zaman Rasul dimuliakan Pak. Di zaman Rasul dimuliakan, bahkan dianggap sebagai penentu keberhasilan di dalam rumah Pak. Padahal di zaman itu perempuan dihinakan. Rasul mengangkat perempuan menjadi mulia. Satu lagi Pak ya. Wanita pada masa jahiliyah jamaah sekalian bisa diwariskan seperti halnya barang. Silakan Pak. Bapak punya istri lalu bapak meninggal, istri bapak itu bisa diwariskan Pak. Buruk sekali pada zaman jahiliyah ini Pak. Pada masa jahiliyah wanita diibaratkan barang dagangan. Sehingga jika seorang laki-laki meninggal, para wali, laki-lakinya maksudnya Pak, lebih berhak terhadap istrinya daripada keluarganya istri Pak. Jadi Pak Le punya istri, Pak Le meninggal, anak-anaknya Pak Le itu bisa mewarisi ibunya. Ibunya boleh dijual. Kan juga masa jahiliyah Pak ya. Istrinya dijual, mamahnya dijual Pak. Mamahnya dijual seperti menjual kendaraan Pak. Bahkan mereka menganggap pewarisnya itu lebih berhak daripada keluarga istrinya itu. Allah menurunkan ayat begini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisaa karhan. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Jadi nggak boleh Pak. Perempuan tidak boleh menjadi warisan. Kita tutup kajian subuh hari ini dengan satu riwayat perkataan Ibnu Abbas begini Pak, tentang hadis, tentang ayat tadi Pak. Orang-orang jahiliyah dulu, apabila seorang laki-laki meninggal, maka para walinya lebih berhak terhadap istrinya. Jika ada salah seorang yang menghendaki, maka dia bisa menikahinya, atau jika mau mereka bisa menikahkannya dengan orang lain, atau jika mau mereka tidak menikahkannya. Mereka lebih berhak terhadapnya daripada keluarga wanita itu sendiri. Lalu turunlah ayat yang tadi jamaah sekalian ya. Jadi jual beli wanita itu terjadi secara masif di zaman jahiliyah. Wanita sudah dijual belikan. Oh sah Pak, jual beli sah. Bukan wanita
lakukan seperti pelacur, bukan Pak, tapi wanita dijual belikan secara sah di zaman jahiliyah, padahal itu perkara yang salah Pak ya, perkara yang salah. Laki-laki ahli warisnya menjual ibunya, ya jual seperti jualan barang. Berapa berani ibu saya? Wah, dijual ibunya. Gitu. Datang, maukah sampean dengan ibu saya? Silakan kalau mau 10.000 atau 20.000 atau 30.000 real, selalu gitu Pak ya. Jemaah sekalian, kemudian Islam memuliakan mereka, lalu la yahillu, tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Insyaallah kita lanjut besok bagaimana al-khitbah ini meminang Pak, meminang atau melamar. Bahkan sampai ada larangan tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar orang Pak ya. Si A melamar, si B ikut melamar Pak. Melamar yang kedua. Nah, nanti bagaimana kewajiban seorang bapak terhadap anaknya untuk tidak membiarkan peminangan di atas pinangan Pak. Ini masalah pinang besok Pak ya, masalah khitbah, peminangan serta akad nikah, lalu akadnya seperti apa. Kita lanjut besok insyaallah. Nasri minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lah. Oh iya. Jalurnya beda kemana? Pantas.